안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 3, Tata Bahasa 1, Pola Kalimat Bahasa Korea. Untuk tata bahasa 1, kalau kemarin frasa sudah, kemudian pola kalimat sudah, dari SPOK menjadi ya SKOP, kemudian partikel subjek sudah ya. Jadi untuk partikel subjek, konsonan ditambah I atau N. Untuk subjek vokal ditambah K atau N. Kemudian partikel objek, konsonan ditambah L ya. Untuk objek vokal ditambah R. Kemudian untuk partikel predikat konsonan ditambah apa? Semnida ya. Untuk predikat vokal ditambah biop nida. Kemudian di partikel keterangan kemarin juga sudah ada partikel keterangan tempat ya, menggunakan keterangan ke, partikelnya E. Untuk di atau dari, partikelnya apa? Dari E ditambahkan so. Kemudian yang kedua untuk partikel waktu yang berarti pada, menggunakan partikel apa? E. Kemudian yang ketiga partikel keterangan satuan yang berarti per, menggunakan satuan E juga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di partikel keterangan yang keempat untuk dari sampai waktu dan dari sampai tempat ya. Dari sampai waktu dan dari sampai tempat. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk yang partikel keterangan keempat, masih keterangan ya. Keterangan tempat untuk rumus dari titik-titik sampai titik-titik. Berarti misalnya dari rumah sampai sekolah kayak gitu ya. Ini kalau kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam kalimat bahasa Korea harus dirubah menjadi titik-titik dari titik-titik sampai ya. Jadi jangan dibalik dari belakang. Yang dibalik itu cuma frasanya di sini ya, dari MD berubah menjadi apa? DM. Dari titik-titik dari titik-titik sampai gitu ya. Nah, kemudian kalau kosakata dimasukkan, titik-titik itu kosakata tempatnya. Kemudian darinya tadi menggunakan apa? ESO. Kemudian titik-titik sampainya menggunakan kata apa? Kaji. Berarti ini dibaca ESO kaji. Nah, berarti untuk rumus partikel keterangan tempat dari titik-titik sampai titik-titik, susunan kalimat bahasa Korea berubah menjadi titik-titik dari titik-titik sampai gitu ya. Bahasa Koreanya menjadi titik-titik ESO, titik-titik kaji. Habis ini paham ya? Nah, contoh
Misalnya dari rumah, itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, sampai sekolah. Dari rumah sampai sekolah. Nah, dua kalimat ini baru di partikel keterangan tempat ya. Dalam kalimat bahasa Korea harus dirubah menjadi rumah, dikasih tanda pemisah karena darinya itu rumus ya. Kemudian sekolah sampai, gitu ya. Jadi jangan dibalik, rumah apa sekolah sampai, rumah dari. Baliknya bukan gitu, paham ya? Karena ini DM berubah menjadi MD, DM berubah menjadi MD, gitu ya. Jadi dari 4 kosakata, 2 frasa, ini adalah partikel keterangan tempat ya, satu pola di keterangan ini, maksudnya gitu. Paham ya? Nah, kalau dimasukkan kosakatanya, rumah bahasa Koreanya apa? Oke, rumah itu jeep, kemudian darinya eso, sekolahnya hakyo, sampainya kaji. Berarti bahasa Koreanya dari rumah sampai sekolah menjadi jeep eso hakyo kaji, gitu ya. Itu baru partikel keterangan tempat. Belum kalau misalnya ada SPOK ya. Nah, rumus berikutnya masih di partikel keterangan untuk waktu. Dalam kalimat bahasa Indonesia titik-titik, misalnya dari titik-titik sampai titik-titik ya. Misalnya dari Senin sampai Jumat, misalnya gitu. Paham ya? Nah, ini dalam kalimat bahasa Korea harus berubah menjadi titik-titik dari titik-titik sampai. Nah, kalau kosakatanya dimasukkan dari untuk waktu menggunakan kata apa? Yang sudah dipelajari. Nah, terus apa bedanya waktu sama tempat kalau menggunakan eso semua? Dibaca apa ini? Buto. Terus sampainya kaji, butone kaji, maksudnya gitu. Paham ya? Berarti bedanya dari sampai untuk tempat menggunakan apa? Eso kaji. Terus dari sampai untuk waktu menggunakan buto. Sampainya sama, kaji ya. Dibaca apa? Buto kaji. Nah, kalau dikasih contoh, misalnya dalam bahasa Indonesia ya, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 1 misalnya gitu ya. Dari Senin sampai Jumat. Ini pola apa frasanya DM. Nah, dari semua kosakata ini adalah partikel keterangan waktu. Dalam bahasa Korea ini harus dirubah menjadi Senin dari, kemudian Jumat sampai. Paham ya? Kalau belum paham makanya salah tadi ngerjainnya. Nah, kalau dimasukkan kosakatanya Senin apa? Wol Yoil. Harinya untuk waktu Buto. Jumat cincang.
Cuma ada apa? Besok saya tes isian, dipelajari kosakata yang sudah-sudah. Kajinya apa? Sampainya apa? Berarti kalau dari Senin sampai Jumat bahasa Koreanya Wolyoil Buto Myoil Kaji, gitu ya. Itu baru di terang tempat, belum SPOK-nya ya. Terus yang berikutnya masih di partikel keterangan untuk orang ya. Jadi ada partikel keterangan tempat dari sampai eso kaji, partikel keterangan waktu dari sampai buto kaji, ada partikel keterangan orang. Masih menggunakan dari juga. Dari titik-titik, maksudnya dari paman, dari kakek misalnya gitu, paham ya? Nah, itu bahasa Koreanya ada dua. Yang pertama kalau dari tadi menggunakan kata apa? Eso, itu kalau untuk tempat ya. Nah, karena ini untuk orang ditambahkan G, menjadi apa? Egeso. Nah, di sini ada sinonim atau persamaan kata. Sama-sama berarti dari untuk orang menggunakan apa? Hanteso. Dibaca apa? Hanteso. Nah, kemudian yang B kalau ada dari berarti ada kepada. Karena ini untuk orang ya, untuk orang, perusahaan, misalnya gitu ya. Nah, kalau ke untuk tempat menggunakan partikel apa? Nah, berarti kalau untuk orang ditambahkan apa? Kalau so-nya hilang, so itu kan artinya dari ya. Tambahkan apa? G. Berarti apa? Atau ya ini tinggal so-nya dihilangkan menjadi apa? Hante. Hante. Ini dibaca apa? Hante. Berarti untuk partikel keterangan orang dari menggunakan egeso atau hanteso, kepada ege atau hante. Nah, kasih contoh sekalian biar jelas ya. Misalnya dari Untuk materi paman hari ini, dalam bahasa Korea cukup sampai di sini dulu. berubah menjadi paman. Ikuti di video selanjutnya untuk Dari. materi berikutnya. Nah, ini bisa Pastikan dikerjakan dengan disalin ke rumus 1, buku rumus 2 catatan ya. biar mudah untuk direview Atau partikel kembali 1, partikel 2 dalam membuat masih gitu. latihan kalimat sendiri. Paman bahasa Koreanya apa? Semoga sukses. 안녕히 계세요. Ajosi. Yang pertama darinya menggunakan egeso atau han ya anteso, ajosi egeso atau ajosi han teso. Dibaca apa ini? Oke, hanteso. Itu yang dari ya. Kemudian misal contoh lain kepada teman, maka akan berubah menjadi teman kepada gitu ya. Teman bahasa Koreanya apa? Oke, cingu. Yang pertama menggunakan apa? EG. Yang kedua han.
Oke, 친구. EG yang pertama. Yang kedua 친구 한테 gitu ya. Gampang kan? Ini baru partikel keterangan orang. Belum kalau misalnya masuk ke dalam kalimat ya. Kalau misalnya masuk ke dalam kalimat, kita ambil contoh misalnya yang dari orang ya. Misalnya adik mendapat hadiah, adik mendapat hadiah berarti SPO dari paman, misalnya gitu ya. Berarti adiknya sebagai siapa? Mendapat predikat, itu kata kerja. Hadiah objek itu udah pasti karena SPOK. Dari paman keterangan orang. Jadi K itu ya bisa tempat, bisa waktu, bisa satuan, bisa orang, kan gitu, paham ya? Nah, dari kalimat ini kalau masuk ke dalam susunan kalimat bahasa Korea, dari SPOK menjadi apa? SKOP, berarti adik paman dari paman dirubah ya menjadi paman dari, kemudian hadiah mendapat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan kosakatanya. Adik apa? Ini enggak ada adik laki-laki perempuan, cuma adik aja. Berarti dongseng ya. Partikelnya bisa i, bisa non karena ini berakhiran konsonan. Jadi bisa dongsengi, bisa dongsengen gitu ya. Kemudian paman tadi apa? Ajosi. Ini kan ada dua rumus ya. Ajosi yang darinya berarti apa? Egisohan nanti so itu tinggal dipindah ke sini ya. Jadi yang pertama Giso, yang kedua apa? Hanteso. Jadi kalau menulis huruf Korea pastikan nanti ditranslate ya. Terus hadiah apa bahasa Koreanya? Ini sonmul ya. Nah, karena objek berakhiran real konsonan, maka partikelnya ditambahkan son mural apa? Mural. Terus mendapat dari kata bada, adanya dihilangkan, ditambah partikel predikat yang berakhiran konsonan ditambahkan apa? Oke, semnida. Kalau tadi menggunakan i atau n, kemudian yang konsonan menggunakan sem, tidak, berarti menjadi batsem tidak gitu ya. Berarti kalau bahasa Koreanya adik mendapat hadiah dari paman, bahasa Koreanya dongsengi atau en ajosi egiso atau hanteso donmuro batsem tidak. Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.